Penculikan anak masih terus membayangi, bahkan tak sedikit yang berujung dengan kematian. Anak yang seharusnya berada dalam perlindungan justru menjadi korban kejahatan dengan modus yang kian beragam. Dianggap sebagai sosok yang paling lemah, anak di bawah umur 10 tahun kerap jadi sasaran penculikan. Tak sekedar menyisakan luka dan trauma, tak sedikit pula yang berakhir duka. Masih lekat dalam ingatan betapa kejamnya penculikan seorang bocah usia 7 tahun di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sejumlah ancaman diterima keluarga, 200 juta rupiah harus ditebus bila ingin kembali bersua dengan anak tercinta. Namun belum sampai uang tebusan disiapkan, korban terlebih dulu ditemukan tak bernyawa di sebuah parit di kawasan Bukit Pelangi Sangatta, Kutai Timur. Hasil autopsi menyebut sebelum ditemukan meninggal dunia di parit, korban alami penganiayaan. Sungguh ironi, pelakunya tak lain seorang pengemudi ojek online yang sempat antar ayah korban. Tersangka mendengar percakapan orang tua korban punya banyak uang. Hal itulah yang memicu niat jahat menculik korban demi mendapatkan tebusan uang 200 juta rupiah untuk melunasi utang. Motif dari tersangka karena tersangka memang memiliki hutang di suatu bank senilai 30 juta rupiah dan dia juga mengakui dia berniat untuk melakukan pemerasan terhadap orang tua korban. Penculikan yang menewaskan bocah 7 tahun di Kutai Timur, Kalimantan Timur baru satu cerita. Dalam 3 bulan terakhir, penculikan anak dengan motif desakan ekonomi makin nekat dan terang-terangan. Seperti yang belum lama ini menimpa balita usia 4 tahun di Rejang Lebong, Bengkulu. Serta penculikan bocah 11 tahun di Desa Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Kendati upaya penculikan gagal dan pelaku berhasil ditangkap aparat kepolisian. Terjadi penculikan anak. Maraknya penculikan yang menyasar anak-anak dinilai semakin mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pun menyebut kasus penculikan anak telah memasuki fase darurat. Intensitas kasusnya dekat dan meningkat. Itu sudah bisa kita sebut dengan darurat. Yang kedua, kita juga bisa melihat darurat ini karena situasional kita hari-hari ini memposisikan anak itu pada kondisi yang berbahaya. Dalam arti ternyata siapapun bisa memperdaya anak-anak ini ya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan ekonomi ya, motif pribadi itu tadi gitu. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kasus penculikan anak meningkat. Tentu dari sikap sifat bahwa ini adalah memiliki unsur kemudahan itu menjadi salah satu stimulan pertama para pelaku menargetkan anak. Yang kedua adalah dalam konteks vulnerable-nya. Dari konteks kerawanan, maka anak memiliki satu hal yang rendah gitu ya dalam konteks pengawasan, dalam konteks bagaimana mereka bisa membela dirinya. Yang ketiga adalah yang kita kenal sebagai salah satu bentuk rekayasa secara sosial adalah mereka memanfaatkan sisi empati dari para orang tuanya. Dalam beraksi, para penculik kerap membangun interaksi dengan korban. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk siapkan upaya pencegahan. Di antaranya ajarkan batasan dan pemahaman tentang orang yang tak dikenal. Kita semua sebagai orang tua harus aware, harus mempunyai sistem pengawasan yang kita buat, entah kita juga melibatkan orang saudara kita atau mungkin kita ajak anak dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka-mereka yang mungkin ingin menguasai anak, sampai juga nanti ingin menguasai harta orang tua ini, akhirnya melakukan penculikan pada anak. Tak hanya orang tua, kewaspadaan dari lingkungan masyarakat juga disiagakan. Niat jahat bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Tim MTek Media melaporkan.